Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan Pak Wanti ya di tatap muka daring pagi ini. Salam sehat untuk kalian semua yang hebat. Dan pada pertemuan pagi ini merupakan pertemuan tatap muka daring yang pertama, dan kemungkinan untuk minggu depan kita sudah tatap muka terbatas, dan meskipun jumlahnya belum bisa masuk semua, mungkin kita nanti bisa ketemu semuanya. Baik, pada pertemuan pagi ini sebelum kita mulai, silakan dipimpin berdoa dulu. Mungkin ketua kelasnya ya, Uswatun ya. Silakan dipimpin berdoa. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Uswatun yang sudah memimpin doa pagi ini, dan semoga dengan doa ini pada materi pada pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di pagi ini merupakan pertemuan yang pertama, yaitu dari di kompetensi dasar 3.4, itu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Ya, seperti halnya pada pertemuan yang pertama, ya, ketika kita bertemu pertama kali di pelajaran di masa pandemi ini, yaitu bahwasanya kedudukan dari mata pelajaran teknologi perkantoran yaitu di masuk kelompok C, yaitu muatan peminatan kejuruan, dan masuk di C2 yaitu program dasar keahlian. Mata pelajaran ini nanti akan kalian dapatkan di kelas 10 OTKP, dan di kelas 2 tidak ada. Dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah angka. Aplikasi yang akan kita gunakan nanti yaitu Microsoft Excel. Dan kompetensi dasar 4.4 yaitu ranah keterampilannya, yaitu bahwa karena kalian harus mampu mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel ini. Dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari aplikasi pengolah angka ini yaitu 5 kali pertemuan 4 jam pelajaran. Namun karena di masa pandemi ini, maka pertemuannya hanya 1 jam pertemuan, dan itu pun sangat terbatas, sehingga di bulan November ini seharusnya kita sudah memasuki pertemuan yang kesekian kalinya untuk Microsoft Excel, tapi ini baru pertama kali bertemu. Dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu bahwasanya nanti kalian melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran, kemudian membaca buku teks atau literasi yang lainnya, kemudian juga dengan melakukan presentasi, dan yang utama yaitu praktikum. Maka kalian harus mampu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah angka ini, dan kalian harus benar-benar mahir atau benar-benar terampil di dalam menggunakan aplikasi pengolah angka ini. Oke, di sini perlu kita ketahui bahwasanya Microsoft Office Excel yang akan kita pelajari yaitu versinya yang 2007, ya, versinya 2007. Pak, kenapa kok tidak menggunakan yang versi 2010 ke atas? Kan sekarang sudah masanya seperti itu. Nanti ada dasarnya, bahwasanya saat ini di kantor-kantor itu masih banyak yang menggunakan atau familiar atau terbiasa dengan menggunakan Microsoft Excel 2007, ya, karena versi ini nanti berkaitan juga dengan spesifikasi komputer. Jadi komputer yang di kantor-kantor bisa jadi masih spesifikasinya masih rendah, sehingga untuk Microsoft Office yang 2010 ke atas ini memerlukan energi yang kuat, sehingga masih banyak yang menggunakan Microsoft Office 2007. Dan sistem operasinya pun juga nanti akan masih menggunakan
Windows 7, belum Windows 2010 ke atas. Yang jadi pemikiran atau yang jadi dasar yang kedua yaitu bahwasanya antara Microsoft Office 2007 dan Microsoft Office 2010 ke atas ini sangat sedikit sekali, ya. Pada dasarnya sama fungsinya. Nah, ini saya ibaratkan seperti ini. Kalau kalian menggunakan motor Beat, kemudian yang satunya Vario, mereknya sama Honda, tapi yang satu menggunakan Beat, yang satu dengan Vario, maka bisa jadi di tangan seseorang Vario lebih cepat, tetapi di orang yang lain Beat bisa lebih cepat. Ini ya tergantung dari sopirnya atau drivernya atau pengendaranya. Kalau pengendaranya terampil, Beat bisa melebihi dari Vario. Nah, jadi antara Microsoft Office 2007 dengan Microsoft Office 2010 ke atas itu sama-sama fungsinya yaitu sebagai pengolah angka. Jadi kalian tidak perlu khawatir sehingga nanti kalau bekerja kalian bisa menguasai Microsoft Excel versinya berapapun, maka kalian bisa melakukan pekerjaan di kantor tersebut. Dan ini tadi pertanyaan mengapa kok 2007 ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di pertemuan pagi ini bahwasanya kalian setelah mengikuti kegiatan belajar di pagi ini, kalian nanti yang pertama yaitu harus mampu menjelaskan apa fungsi aplikasi Microsoft Excel itu. Ya, jadi kalian harus mampu menjelaskan dan paham benar fungsi aplikasi Microsoft Excel itu untuk apa. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara memulai Microsoft Excel ini. Dan saya yakin kalian sudah di SMP sudah pernah menggunakan ini meskipun 1 kali 2 kali dan memulainya juga sudah bisa baik secara teori maupun secara praktek. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian layar Microsoft Excel. Dan saya di bagian ini saya juga yakin kalian juga sudah pernah melihat bagaimana bagian-bagian layar di dalam Microsoft Excel itu. Kemudian yang keempat yaitu kalian bisa mempraktekkan ini perlakuan terhadap kolom dan baris. Ini adalah yang paling dasar nanti yang harus kalian kuasai, ya. Karena lembar kerja dari Microsoft Excel itu atau sheet-nya itu yaitu terdiri dari kolom-kolom dan baris-baris. Nanti akan saya jelaskan dengan praktek langsung. Yang kelima yaitu menjelaskan pengertian sel dan ring. Dan yang keenam yaitu mempraktekkan perlakuan terhadap sel dan ring itu untuk operasi hitung matematika yang paling sederhana yaitu untuk perkalian, penambahan, kemudian pengurangan dan pembagian. Jadi ini nanti dalam pertemuan pagi ini kalian harus bisa menguasai ini. Kalau tidak menguasai ini berarti harus diulang lagi pelajarannya begitu. Nanti apakah pertemuannya di tatap muka terbatas yang dimulai minggu depan ini. Baik, kita langsung aja masuk di materi yang pertama yaitu Microsoft Excel. Seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa Microsoft Excel itu merupakan aplikasi yang intinya adalah untuk pengolah angka. Intinya adalah untuk pengolah angka. Kalau bahasa teknisnya mungkin kita akan sulit untuk memahami, tetapi pada dasarnya Microsoft Excel itu adalah untuk penyajian pengolahan data yang berupa angka-angka. Apakah angka itu sebagai bilangan asli ataupun angka-angka itu yang memiliki nilai khusus, misalkan nilai-nilai mata uang, kemudian nilai persentase dan sebagainya. Microsoft Excel adalah program untuk melakukan perhitungan di sini, menganalisis informasi dan memanajemen data baik dalam bentuk lembar kerja maupun dalam bentuk web. Ini bahasa teknisnya. Jadi di dalam Microsoft Excel itu nanti penyajian digunakan untuk penyajian pengolahan angka, ya. Pengolahan angka itu nanti kalau disajikan menggunakan Excel sehingga akan menjadi informasi, dan informasi itu bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi, atau bisa jadi informasi itu akan dijadikan data lagi untuk pengolahan data berikutnya. Jadi intinya Microsoft Excel adalah untuk menyajikan pengolahan berupa angka, baik angka berupa angka real atau bilangan asli maupun dalam bentuk atau angka yang mempunyai nilai khusus, misalkan nilai mata uang. Dan nanti apa kaitannya dengan pekerjaan di kantor yang
akan kalian gunakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Banyak sekali pekerjaan yang digunakan yang menggunakan penyajian data berupa angka menggunakan Microsoft Excel ya, dalam bidang apapun, misalkan di dalam bidang keuangan perbankan itu pasti banyak laporan-laporan keuangan yang harus menggunakan Microsoft Excel. Misalkan di situ fungsi perbankan, misalkan ada PV, point value, kemudian untuk mencari angsuran, bunga bank, dan sebagainya. Ini contoh pekerjaan kantor yang bisa diselesaikan dengan aplikasi Microsoft Excel. Misalkan kalau di perusahaan yang berkaitan dengan penjualan barang, ya ini bisa digunakan untuk untuk menyajikan laporan penjualan, kemudian bisa juga untuk laporan gaji pegawai, kemudian rekapitulasi penjualan per barang, laporan pendapatan rental kalau kalian di rumah punya rental apapun, rental mobil atau rental komputer, internet dan sebagainya, maka Microsoft Excel ini bisa digunakan untuk membuat laporan pendapatan rental. Bahkan di dalam kegiatan di rumah nanti suatu saat mungkin kalian menjadi pengurus pemuda-pemudi di rumah, misalkan Karang Taruna, kemudian mengadakan kegiatan memperingati hari kemerdekaan, misalkan begitu, kemudian kalian harus menyusun anggaran biaya, kemudian mengolah dana, kemudian membuat laporan penggunaan dana. Nah, ini bisa juga kalian nanti harus menggunakan Microsoft Excel. Ini fungsinya. Atau bisa jadi Bapak atau Ibu di rumah yang pekerjaannya mungkin sebagai ketua RT atau ketua RW atau sebagai bendara RT, bendara RW, di mana harus melaporkan kegiatan keuangan di kampungnya, maka ini kalian bisa membantu orang tua untuk membuatkan laporan pengolahan angka keuangan RT atau RW. Demikian. Kemudian yang berikutnya yaitu memulai Microsoft Excel, ya. Memulai Microsoft Excel ini saya anggap atau saya yakin bahwa kalian semuanya sudah bisa ya. Di sini saya menggunakan sistem operasi yang Windows 7 ya. Langkah yang pertama yaitu kalian harus melakukan klik pada Start, kemudian All Program. Setelah itu kalian pilih Microsoft Office, dan yang terakhir yaitu kalian harus memilih Microsoft Office Excel yang 2007 karena versinya adalah versi 2007 yang saya gunakan. Dan ini saya yakin ya, versi sistem operasi versi apapun kalian bisa memulai Microsoft Excel ini. Atau juga bisa dengan cara yang kedua, yaitu jika di desktop atau ada shortcut Microsoft Excel, maka langkahnya yaitu kalian bisa double klik pada shortcut Microsoft Excel tersebut, atau kalian klik kanan pada mouse pada shortcut Microsoft Excel itu, kemudian kita pilih open. Ya. Oke. Berikutnya yaitu bagian-bagian layar Microsoft Excel. Bagian-bagian layar Microsoft Excel itu pada dasarnya versi 2007 dan 2010 ke atas itu perbedaannya ada di sini. Yang pertama, ini ada Office button ya. Ini kalau di Microsoft Excel 2010 ke atas ini adalah file ya, file. Kemudian yang kedua yaitu Quick Access Toolbar. Ini Quick Access Toolbar ini adalah langkah cepat untuk melakukan suatu perintah. Di sini biasanya secara standar ada save gambar disket, kemudian ada redo, ada undo di sini. Kalau ingin menambahkan quick access toolbar yang lain, kalian bisa melakukan klik di sini, kemudian kalian pilih apa. Yang kedua, yang berikutnya yaitu ini tab menu bar. Ini ada home, insert. Ini baik Office 2000 Excel 2007 maupun 2010 saya kira sama ya. Ini. Kemudian di dalam masing-masing tab menu bar ini ada toolbar, ini nanti akan muncul. Kemudian berikutnya yaitu title bar. Title bar itu adalah menunjukkan judul dari baris judul. Di sini nanti berkaitan dengan pemberian nama, yaitu pada waktu kita menyimpan Microsoft Excel kita, maka kalau kita menyimpan Microsoft Excel itu dengan nama latihan 1, maka book 1 ini nanti akan berubah menjadi latihan 1.
Berikutnya yaitu toolbar, ini yang akan muncul di setiap tab menu bar yang akan kita pilih. Ya, misalkan kita pilih home, maka toolbarnya yang akan muncul ya seperti ini. Nanti pada waktu kita klik tab menu bar insert, maka nanti akan berbeda lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu toolbox. Toolbox ini ada minimize, maximize, kemudian close. Ini kalau minimize maka nanti akan diperkecil, akan muncul di toolbar bawah. Kemudian ini maximize maka diperbesar. Kemudian kalau X ini ada close, maka kita menutup aplikasi Microsoft Excel. Berikutnya yaitu name box. Name box ini menunjukkan alamat sel di mana pointer berada. Pointer berada, atau kalau di Microsoft Word itu kursor ya, cursor atau kursor yang kedip-kedip itu. Kalau di sini pointer itu nanti pasti akan berbentuk kotak. Name box ini karena di sini pointernya ada di kolom A baris 1, maka di sini name box-nya juga A1. Bisa jadi suatu saat kita akan memberikan nama dari sel pointer tersebut, diberikan nama karena menjadi alamat absolut, misalkan alamat mutlak. Nanti ini bisa jadi diberi nama dengan formula define name, ini nanti akan diberi nama. Kemudian yang berikutnya yaitu formula bar. Formula bar ini adalah sebuah batang atau tempat untuk menuliskan rumus-rumus di sini nanti. Nah, kemudian berikutnya yaitu cell pointer, ini yang saya sebutkan tadi. Ini cell pointer. Di mana cell pointer di sini di kolom A di baris 1, maka name box-nya adalah A1. Nah, berikutnya yaitu kolom, terdiri dari kolom A, B, C, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada baris A, B, C, dan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu sheet. Nah, ini adalah tab sheet. Di sini standar setiap kita membuka Microsoft Excel 2007 nanti ada 3 sheet ini. Kalau di 2010 ke atas hanya 1 sheet. Ya. Tapi kalau 2007 pasti ada 3 sheet atau 3 lembar kerja. Kemudian yang berikutnya yaitu ini tab insert sheet. Ini adalah untuk menambahkan sheet ya atau lembar kerja. Kemudian berikutnya yaitu status bar, ini baris status, posisinya ini ready dan seterusnya. Kemudian di sini ada tampilan layar, ada web layout, print layout, zoom dan seterusnya. Di sini nanti apabila kalian praktek bisa dicoba-coba, dan secara standar nanti pasti print layout tampilannya adalah seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu zoom. Ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan layar, bukan memperbesar atau memperkecil tampilan ukuran huruf, ukuran gambar dan sebagainya, tapi hanya tampilan layar saja. Kemudian di sini ada scroll bar. Scroll bar ini adalah untuk menggeser layar. Ini ada yang ke atas bawah ini adalah vertikal scroll bar, sedangkan yang ke kiri kanan ini adalah horizontal scroll bar. Nah, ini tadi bagian lembar kerja dari Microsoft Excel. Berikutnya yaitu perlakuan terhadap kolom. Bahwasanya tadi ada kolom A sampai B, D, dan seterusnya, itu ada beberapa yang bisa kita lakukan terhadap kolom tersebut. Yang pertama yaitu memperlebar atau mempersempit ukuran kolom. Biasanya kalian bisa menyebutkan bahwa untuk memperkecil atau memperlebar. Nah, kalau memperkecil itu diperkecil, kalau memperlebar berarti dilebarkan. Tapi di sini saya menggunakan kata mempersempit karena lebar itu lawannya sempit. Kalau memperkecil adalah memperbesar. Nah, ini yang sebenarnya tidak ada perbedaan lah ya, hanya penyebutan saja. Kalau kalian terbiasa menggunakan memperkecil dan memperbesar, kalau ada masalah, yang penting kalian paham bagaimana memperkecil dan memperbesar kolom itu. Yaitu pilih atau yang diperlebar atau dipersempit. Kalau pilih itu berarti hanya satu, kalau blok berarti nanti ada beberapa kolom ya. Kemudian setelah itu klik kanan kolom terpilih, kemudian pilih kolom width, kemudian ketik angka berapa lebar
kolom tersebut. Ya. Atau bisa jadi dari garis pembatas dari antar kolom itu, kemudian setelah ada tanda panah ke kiri kanan, itu artinya kalian bisa menggeser ke kiri untuk memperkecil dan mempersempit, dan menggeser ke kanan untuk memperlebar. Nanti akan saya contohkan di prakteknya. Berikutnya yaitu yang kedua, yaitu menghapus kolom. Jadi perlakuan yang kedua terhadap kolom yaitu menghapus kolom. Pilih atau blok kolom yang akan dihapus, kemudian klik kanan pada kolom terpilih, kemudian pilih delete. Biasanya menghapus kolom ini karena kelebihan kolom, ya, kelebihan kolom atau ada kolom yang tidak diperlukan, maka kolom tersebut bisa dihapus. Kemudian yang ketiga yaitu menyisipkan, insert atau menambah kolom. Nah, ini menyisipkan atau menambah kolom. Kalau sebenarnya istilahnya insert itu adalah menyisipkan. Jadi menambahkan kolom di antara dua kolom gitu ya. Kalau nambah itu add. Nah, jadi nanti ya sebenarnya ya sama saja ini, ya tidak ada, yang penting kalian paham lah gitu. Yaitu pilih atau blok kolom yang akan disisipkan atau ditambahkan, kemudian setelah itu klik kanan pada kolom terpilih tersebut, kemudian dipilih insert atau disisipkan gitu. Yang keempat yaitu perlakuan terhadap kolom yang keempat, yaitu menggabung beberapa sel kolom. Jadi ada beberapa sel kolom kemudian digabung menjadi satu, sehingga biasanya ini digunakan untuk judul suatu tabel, judul kolom itu, karena di bawahnya ada terdiri dari sub-sub judul, maka nanti judul kolom itu bisa digabung. Yaitu caranya pilih blok kolom yang akan digabung, kemudian pilih tab menu home, kemudian pilih merge and center. Di situ merger itu artinya digabung dan ditengahkan gitu. Ya. Ini perlakuan terhadap kolom. Berikutnya yaitu perlakuan terhadap baris. Sama halnya dengan kolom, terhadap baris juga begitu, bisa memperlebar dan mempersempit ukuran baris. Pilih atau blok baris yang akan diperlebar atau dipersempit, kemudian diklik kanan pada baris terpilih, kemudian pilih row height atau tingginya baris itu berapa, angkanya tinggal dimasukkan saja. Kemudian berikutnya yaitu menghapus baris, yaitu pilih atau blok baris yang akan dihapus, kemudian klik kanan pada kolom terpilih, kemudian pilih delete, nah, kemudian baris tersebut akan terhapus. Biasanya ini juga begitu, kelebihan baris sehingga perlu dihapus. Sedangkan yang menyisipkan atau menambah baris ini biasanya dilakukan karena ada baris yang terlewat, ya, sehingga kita perlu menambahkan suatu baris untuk melengkapinya. Pilih blok baris yang akan disisipkan atau ditambahkan, kemudian klik kanan pada baris terpilih, kemudian pilih insert. Dan yang terakhir di perlakuan baris itu sama aja dengan yang kolom, yaitu menggabung beberapa sel baris, yaitu pilih blok baris yang akan digabung, kemudian pilih tab menu home, maka di situ ada pilih merger and center. Ini perlakuan baris dan kolom. Berikutnya itu pengertian sel dan ring. Nah, ini yang menjadi dasar dari Microsoft Excel itu, karena lembar kerjanya terdiri dari kolom-kolom dan baris-baris, maka di sini kalian harus tahu, karena ini adalah yang paling dasar. Kalau kalian tahu ini, maka nanti perlakuan terhadap lembar kerja di Microsoft Excel itu akan lebih mudah. Yang pertama itu sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Biasanya penyebutannya yaitu kolom diikuti nomor barisnya. Misal A10 itu berarti ada di kolom A di baris 10. Kemudian B28 itu berarti ada di kolom B barisnya 28. AD55 berarti itu ada di kolom AD, kemudian barisnya di baris 55 dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di praktek. Kemudian yang berikutnya itu ring. Ring yaitu adalah kumpulan dari sel-sel dari hasil dari proses blok atau drag. Yaitu ring itu intinya adalah kumpulan dari sel-sel. Kalau kumpulan dari sel-sel berarti anggotanya banyak. Hasil gitu.
Penyebutannya dari sel yang paling awal sampai sel paling akhir. Penulisannya dipisah dengan titik 2. Nah, contohnya ini. Ring A5 titik 2 H5. Ini berarti ring A5H5 ini pasti anggotanya yaitu sel A5, kemudian B5, C5, D5, E5, F5 sampai dengan H5. Ya. Ring A5 sampai H5 berarti terdiri dari kumpulan sel-sel A5 sampai dengan H5. Ini yang secara ke kanan. Kemudian di sini ada contoh yang ring ke bawah, yaitu B2 sampai dengan B10. Ring B2 sampai dengan B10. Berarti anggotanya pasti sel B2, B3, B4, dan seterusnya sampai dengan B10. Nah, ini quote hari ini yaitu ilmu temuni kanthi laku. Jadi ilmu itu akan didapatkan dengan bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, ini materi sampai pagi ini, dan nanti akan saya praktekkan di Excel-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk memperjelas yang penjelasan saya tadi. Saya anggap bahwa kalian saya sudah bisa melakukan atau memulai Microsoft Excel dan sudah bisa masuk ke lembar kerja. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah name box di mana pointer posisinya di mana, maka di sini adalah menunjukkan alamat selnya. Pointernya saya letakkan di kolom D, kemudian baris 6, maka name box-nya ini pasti ada tertulis D6. Dan di sini adalah formula bar, ini adalah untuk menulis rumusnya. Baik, di sini saya contohkan saja langsung ya. Misalkan kita membuat pengolahan angka yaitu berupa daftar hadir siswa, kemudian mata pelajarannya teknologi perkantoran, kemudian kelas 10 OTKP 4. Di sini saya tulis judul kolom yang pertama adalah nomor, kemudian nama siswa, kemudian yang ketiga ini adalah bulan, ya, bulan misalkan sekarang itu adalah Oktober. Nah, ini. Nah, di sini tadi perlakuan terhadap kolom yang pertama yaitu memperkecil atau memperlebar, mempersempit atau memperlebar kolom. Nah, kita klik kolom A, kemudian kita klik kanan, ya, kemudian kita klik kolom width. Nah, ini cara yang pertama. Di sini standar yaitu 8,43. Misalkan kita ganti 5, kita ketik angka 5, kemudian kita oke. Nah, atau dengan cara yang saya sebutkan tadi, jadi pada garis antar kolom ini di sini kita tunjuk ya, pointernya kita arahkan ke sini. Ketika akan ada tanda panah ke kiri kanan, ini berarti kita bisa melakukan perlakuan terhadap kolom ini, bisa memperlebar kalau kita geser ke kanan, kemudian memperkecil atau mempersempit kalau kita geser ke kiri. Nah, dan saya kira sudah bisa ya. Dan kemudian ini juga begitu, nama siswa misalkan seperti. Kemudian di sini ada bulan Oktober, kemudian di sini ada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian di sini ada nomor absen 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini saya tulis misalkan Prasetyo, Beni Orwati. Dan di sini ada yang di sini ada. Nah, misalkan di sini ada, saya tulis ada 5 siswa ini. Tadi kita perlakuan terhadap kolom sudah ya, memperbesar, memperkecil. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan lagi terhadap perlakuan kolom yaitu untuk menambahkan kolom. Tuh, ternyata saya di sini menulis nama, nomor, nama, kemudian bulan. Padahal saya di sini seharusnya ada NIS, nomor induk siswa. Maka saya harus menambahkan kolom yaitu di kolom C ini, yaitu untuk NIS. Maka perlakuan terhadap kolom yaitu menyisipkan tadi bisa kita lakukan. Nah, kita klik di kolom C. Nah,
kemudian kita klik kanan, kemudian kita tulis kita pilih insert, maka ini akan namanya menambahkan atau menyisipkan kolom kosong di antara beberapa kolom. Nah, kemudian baru kita lakukan penambahan judul kolom yaitu niche seperti ini. Coba saya kecilkan. Niche 1 2 3 4 5 7 sana 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 60 misalkan seperti ini. Ya, jadi ini perlakuan terhadap kolom sudah ada sini misalkan ada angka 4. Nah, maksud saya di sini saya tambahkan dulu. Di sini ada 4, kemudian di sini ada 3. Nah, misalkan seperti ini. Jadi memperlebar dan mempersempit kolom sudah, kemudian menambahkan kolom sudah. Nah, kemudian di sini menghapus kolom. Ternyata di sini ada tanggal 1, 2, 3, nah 4-nya ada 2, misalkan seperti ini. Ya, ada tanggal 4-nya ada 2, maka yang satu ini perlu kita hapus. Nah, maka di sini kita blok kolom yang kita inginkan, kemudian baru kita klik kanan, kemudian delete. Gitu. Ya. Maka ini kolom yang tanggal 4 yang satunya akan terhapus kolomnya. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu perlakuan terhadap sel kolom menggabung. Nah, di sini judul ini yang tertulis di sel A1 ini saya blok sampai dengan angka 8 atau tanggal 8 ya, saya anggap ini yang tanggal terakhir ya di bulan Oktober. Kemudian kita klik tab home. Nah, kemudian di sini ada merge and center. Nah, ini kita gabung kolomnya, sel kolomnya. Demikian juga mata pelajaran ini. Nah, sel kolomnya kita blok, kemudian kita tab home, merger and center. Kemudian kelas 10 OTKP 4 ini juga kita blok, kemudian kita. Demikian juga untuk bulan Oktober ini. Kita blok, kemudian kita merge and center. Nah. Oh ya, yang tadi yang perlakuan terhadap kolom yang memperlebar dan memperkecil kolom, mempersempit kolom secara bersama-sama. Tadi per kolom ya perlakuannya. Nah, di sini ada tanggal 1 sampai 8. Pak, bagaimana caranya supaya kolom D sampai dengan K ini nanti kita persempit secara bersama-sama dan ukuran lebarnya sama? Maka kita blok kolomnya. Nah, kita blok pada kolomnya ini sampai K8 ini, kemudian kita klik kanan kolom width, kemudian kita tulis misalkan 3, kemudian kita klik OK. Maka ini tanggal ini nanti akan saya secara otomatis dipersempit secara bersama-sama dan ukuran lebarnya pun juga sama. Oke, baik. Ini saya coba dengan garis, nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan ini. Kemudian berikutnya, perlakuan terhadap kolom sudah, sekarang perlakuan terhadap baris. Perlakuan terhadap baris yang pertama yaitu bagaimana caranya memperlebar atau mempersempit baris. Ya sama, kita blok barisnya, kemudian kita klik kanan, kemudian di sini ada row height. Misalkan ini kolomnya barisnya tingginya 15, ini misalkan saya ganti menjadi 25, nah kita klik OK, maka ini nanti tinggi barisnya akan bertambah atau lebar barisnya akan bertambah. Ya, ini untuk atau bisa juga dengan cara melalui garis di antara baris ini. Apabila kita pointernya kita tunjuk, kemudian ada panah atas bawah, ini berarti kita tekan. Kemudian kalau kita tarik ke bawah ini adalah untuk memperlebar, kalau kita tarik ke atas ini adalah untuk mempersempit. Nah, ini. Oke, saya kembalikan seperti ini. Ini untuk perlakuan pertama. Kemudian yang berikutnya yaitu, Pak, nanti ini kolomnya
ada yang kelewatan. Seharusnya di sini ada yang namanya huruf depannya B, di antara Beni dan Cici seharusnya ada nama siswa lagi. Ya kita tambahkan. Nah, berarti kita tambahkannya itu di antara Beni dan Cici, maka Ciciknya harus kita pindah turun satu baris sehingga kita menambahkan sel barisnya, yaitu ada di baris 9 ini. Kita klik kanan, kemudian insert. Nah, maka kita bisa menambahkan nama di sini. Misalkan ini adalah misalkan seperti ini. Nah, kemudian ya ini tinggal diperbaiki saja nomor urutnya ya. Oke. Ini tinggal tambahkan saja, misalkan 1 2 3 4 5. Misalkan seperti ini. Ya. Jadi ini tadi memperlebar dan mempersempit baris. Kemudian yang berikutnya itu, Pak, ini kelebihan. Nah, ada 3 baris kosong ini kelebihan. Bagaimana cara menghapusnya? Ya, kita blok aja. Baris yang akan kita hapus, kita blok 3 baris terakhir ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Dan perlakuan terhadap baris yang berikutnya yaitu menggabung sel baris. Nah, contohnya di sini ada nomor. Nah, seharusnya ini tidak ada baris pembatas ya. Seharusnya ini terdiri dari 2 sel baris ini, sel 05 dan baris 6 ini seharusnya kita gabung ya. Kita blok seperti ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita tab home, kemudian kita merger center. Nah, Pak ini kok ada di bawah. Nah, berkaitan dengan itu nanti di sini itu ada middle line-nya. Nah, kita klik, jadi dia secara vertikal posisinya berada di tengah. Nama siswa juga begitu, kita blok sel 5 baris 5 dan baris 6, kemudian kita merger center, kemudian middle line-nya kita klik. Demikian juga untuk baris ini kita merger and center ini, kemudian kita klik. Nah, ini perlakuan yang terakhir terhadap baris dan sel. Nah, kemudian ini yang lain-lain, misalkan bagaimana cara menengahkan dan sepertinya. Yang lainnya mungkin kalian juga sudah pernah menggunakan aplikasi yang lain, misalkan Microsoft Word. Nah, ya sama aja, di sini ada alignment atau perataannya, ya ini ada center. Kemudian di sini juga ada center. Ya, itu aja pada pagi ini, pertemuan pagi ini, materi yang saya ajarkan ya. Jadi mulai dari indikator yang akan kalian kuasai adalah ini, dan semuanya sudah saya berikan, baik langkah-langkahnya secara teori maupun secara praktek. Oke, itu aja materi hari ini, dan mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Materi yang tidak dipahami atau kurang dipahami silakan ditanyakan. Halo, semuanya mendengar ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin ya. Siapa yang mau bertanya, aktifkan dulu mikrofonnya, kemudian baru bertanya. Dan semoga dengan penjelasan saya tadi secara teori kemudian saya praktekkan lebih mudah untuk memahami. Halo semua. Bangun. Atau terlalu cepat Pak Wanti menjelaskannya? Memang mudah kalau kita ini tatap muka ya. Langsung ketemu. Iya, Pak. Ya. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Paham. Oh, paham ya. Alhamdulillah. Berarti penjelasan Pak Wanti ini gampang. Iya. Oke.
Sudah? Itu aja sampai di sini. Nah, ya, siapa ini? Mau tanya, Syazana. Sasana? Itu kalau pembelajaran yang rumusnya itu kapan ya, Pak? Ini adalah tahap pertama karena waktunya saya hanya diberikan satu jam, termasuk dari mulai penjelasan, kemudian sesi tanya jawab, dan nanti ada evaluasi dari Bapak Ibu Supervisor. Nah, maka materinya hanya sampai di sini. Dan untuk yang operasi hitung matematika, titik, rumus-rumus, maka akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Nanti ya kalian praktek di sini di lab. Kemarin ya, kelompoknya Siti Aisyah AB, Siti Maisuna, siapa lagi ya kemarin ya, yang sudah pernah belajar di lab? Ya, Sadia. Kemarin sudah pernah masuk? Belum? Ya, jadi untuk rumus-rumus nanti akan saya jelaskan pertemuan berikutnya ya. Ya, nanti mulai dari operasi hitung matematika yang sangat sederhana, yaitu penjumlahan, penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan itu. Kan untuk rumus statistiknya, misalkan bagaimana menjumlah data sum, kemudian kon menghitung banyak data, kemudian menghitung rata-rata average, max, min, kemudian apa? SQRT, STD, standar deviasi, akar pangkat dan sebagainya mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya karena waktunya ini sudah habis. Atau saya contohkan saja perlakuan terhadap apa perlakuan operasi hitung matematika di dalaman ini ya. Sebentar, saya kemana ini? Nah, saya perkecil dulu. Nah, kelihatan ini ya? Kelihatan ini ya? Oke. Ya, kelihatan, Pak. Ya. Jadi di sini perlakuan operasi hitung matematika untuk penambahan, kemudian perkalian, pembagian dan pengurangan akan saya jelaskan di sini. Oke. Misalkan saya tulis angka dimanapun berada posisinya. Ini misalkan angka 100 ya. Kemudian di sel berapa ini? Terlihat enggak di situ? Sel berapa ini? Halo? B3. B3, oke. Kemudian di sel di sini, ini yang jawab tadi Bu Livi ya? Apa saya Pak tadi? Suaranya. Oke, kemudian di sel F7, ini saya tulis angka 5. Maka terhadap dua angka yang berada di sel B3 dan F7 ini, maka kita bisa melakukan perlakuan ini dimanapun juga hasilnya ya. Misalkan hasilnya mau saya letakkan di B12 perkalian dari 100 kali 5. Maka saya klik dipilih di angka di sel B12, kemudian saya pilih sama dengan, kemudian saya klik sel B12 ini, kemudian kali itu adalah menggunakan bintang ya. Kali itu nanti menggunakan bintang peraturan matematikanya. Kemudian saya klik di F7. Maka yang dikalikan itu bukan angkanya 100 dikalikan 5, tetapi yang dikalikan adalah selnya. Kalau ini saya klik enter, maka ini bukan sulap, bukan sihir, maka angkanya pasti akan 500. Ya, ini adalah 100 kali 5. Sekarang saya letakkan hasilnya di J2, yaitu 100 ditambah 5. 100 ditambah 5. Maka yang saya klik adalah selnya. Saya klik sel B3 ini, kemudian saya tambah, kemudian saya klik sel F7. Maka di sini yang ada adalah rumusnya B3 ditambah F7, bukan angkanya 100 ditambah 5. Maka di sini juga bukan sulap, bukan sihir, berarti akan 105. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, saya letakkan di H10. Saya klik, saya tulis sama dengan, kemudian saya klik B3, kemudian saya kurangi min, kemudian saya klik F7. Nah, ini B3 dikurangi B7, F7, maka di sini angka 100 dikurangi 5, ini akan 95. Kemudian saya letakkan di sel yang terakhir ya, di 9,
sama dengan B9. B3 ya, dibagi, bagi itu garis miring ya nanti. Kemudian bukan titik 2, kemudian saya klik F7, maka ini angka 100 dibagi 5, hasilnya akan menjadi 20. Jadi ini perlakuannya terhadap sel untuk operator operasi hitung matematika. Jadi penghitungan itu tidak harus urut atau tidak harus apa? Jadi satu di sini dalam bentuk ring kemudian dilakukan operasi matematika. Apapun yang dimanapun posisinya, ya, dimanapun posisinya selnya ini, maka kita bisa melakukan perlakuan terhadap sel-sel itu untuk operasi hitung matematika atau operasi hitung yang lain-lain, ya. Nah, dan hasilnya bisa diletakkan di mana-mana. Oke, oke, sudah ya sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Mungkin ada Paham. ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Pak. Tidak ada, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, dan baik kalau sudah nah, ini ayamnya siapa ini yang berbunyi ini? Nah, ini minta disembelih untuk syukuran ini. Nanti dibawa ke sekolah ini. Ya, oke. Kalau tidak ada, jadi apa yang kita dapat di pagi ini, seperti quote saya tadi, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak kita praktekkan atau tidak kita lakukan. Dan kalian sudah bisa pada pagi ini mengetahui bahwasanya sebenarnya Microsoft Excel atau mengolah angka itu di pekerjaan perkantoran untuk apa saja itu sudah tahu ya. Kemudian perlakuan terhadap kolom dan baris itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk pengertian sel dan ring, kemudian saya contohkan secara praktek, dan semua ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, ya. Dan kita bisa segera ketemu ya, bisa segera ketemu di sini bersama Bu Ida ini ya, Bu Ida ya. Ya, itu Bu Ida. Halo Bu Ida. Semoga kita bisa bertemu segera di sekolah ya. Biar tahu semua secara langsung. Nanti harus memakai masker ya. Nah, terlihat hanya matanya saja. Sekarang sudah terlihat. Ini gemuk-gemuk semua sepertinya ini ya. Karena di rumah makan, tidur, tidur dan seterusnya. Oke. Tidak ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, saya akhiri ya. Ya. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Bu Ida ada yang perlu disampaikan ke anak-anaknya. Mikrofonnya di Bu. Mikrofonnya diaktifkan Bu Ida kalau mau menyampaikan sesuatu. Bu Ida Marhen. Sudah sepertinya. Enggak wes, pesan sama anak-anak semangat belajar wes, itu aja sudah. Saja ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Tony ya. Terus ya. Pak Tony. Ya, Pak. Terima kasih kepada Pak Wandi untuk penyajian Vicon untuk pagi hari. Untuk live dulu ya. Siswa, kita ketemu lagi di pertemuan lagi ya. Silakan bisa meninggalkan ya. Terima kasih ya semua partisipasinya. Kita siapkan keluar terlebih dahulu. Anak-anak bisa meninggalkan roomnya, live semua roomnya.